dari Ibu Rejo 1 Tutiem Zahra Pawira Uuk Fitri Sarwiji Febri Wiji, kemudian Pak. Kemudian selanjutnya Alvaro Tuminem Yanti Jinem Faisal Yoga. Silakan maju ke depan. Saya ulangi, Alvaro Tuminem Yanti Jinem Faisal Yoga. Dari Ibu Rejo 1. Selanjutnya dari Kabongan. Silakan untuk maju. Pertama Giranda, Bu Eko, Naila, Resa, Dwi Ngajuman, kamu. Saya ulangi, Giranda, Bu Eko, Naila, Resa, Dwi Ngajuman, kamu. Silakan untuk maju. Selanjutnya dokumentasi foto bersama Bu. Dinamika yang terjadi tentu mengakibatkan perubahan. Ya monggo Bapak Ibu, matur nuwun niki kula atas nama pribadi maupun pemerintah daerah kemarin warga Banjararo melaksanakan pemilu baik pemilu legislatif maupun pilpres secara baik. Dan insya Allah nanti menghasilkan baik wakil wonten wilayah mriki ingkang insya Allah sae lan amanah lan mangke sekedap malih nggih Bapak Ibu niki sekedap malih lajeng kita juga berproses kangge pemilu kada kangge milih Bupati Kulon Progo. Lah monggo menika Bapak Ibu kita tingkataken pencermatan kita kados napa mangke napa nggih pimpinan Kulon Progo ke depan ingkang badhe kita pilih kantenan napa ke depan tugas pemimpin Kulon Progo awrat sanget. Awratipun menapa? Awit saking 1 Juli 2019 semenjak lajeng Pak Hasto menika dipunangkat dados Pak Kepala BKKBN wonten Pak Presiden menika lajeng ditutukaken Pak Hasto meniki Pak Tejo selama 2 tahun tentu mengalami dinamika kepemimpinan yang berbeda-beda. Kita kemudian yang sewu kita semua mboten gadah bupati ingkang definitif, kita namun dipimpin kalian Pak PJ kalian Bu BJ yang tentu menika berbeda dengan kalau bupati asli atau definitif, bukan asli ini definitif nggih, tentu menika beda. Lah mila nyuwun sewu monggo Bapak Ibu ki nek wingi sampun selesai, saya berharap Bapak Ibu ingkang nyuwun sewu mungkin berbeda pilihan, berbeda pendapat sudah selesai. Sehingga kemudian niki sampun sedaya kemawon sami napa nggih terus sigrak make nata awak, nata keluarga, nata masyarakat, nata negara untuk kemudian bersemangat menyambut masa depan yang lebih cerah. Kaping 3 niki Bapak Ibu DPRD Kulon Progo mangke tanggal 12 Agustus 2024 menika berakhir periodisasinya 2019-2024. Nah saya kula sebagai ketua DPRD tentu kula mboten mangertos apakah mangke sampai 12 Agustus 2024 menika tesih saged
kanapa gadah kesempatan saged matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu ingkang lenggah kanthi kathah mekaten. Mila menika saestu dalem sebagai wakil atau koordinator DPRD Kabupaten Kulon Progo bilih selama periodisasi 2019-2024 wonten kelepatan nggih saking kula lan sedaya rekan-rekan saestu kula nyuwun pangapunten lan berharap mangke periodisasi 2024-2029 saged melanjutkan hal-hal fundamental yang sudah kita canangkan, sudah kita laksanakan dengan lebih baik. Nah mungkin namung mekaten Bapak Ibu sedherek saya nderek titip monggo menika bulan Ramadan bulan ingkang saestu sae kangge introspeksi diri lan juga kangge memulai peningkatan ketakwaan kita lebih baik menuju Kulon Progo dan juga menuju Banjararum ingkang lebih baik. Kepada teman-teman dari Wiradesa, Bapak, saya betul-betul terima kasih atas warga Kulon Progo, terutama Banjararum. Insya Allah sedaya yang sudah diserahkan kepada kami semua menika membawa keberkahan dan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung ingkang luwih kathah. Mugi-mugi masyarakat Banjararum tansah sehat, tansah napa nggih iman dan tansah tentrem lan mugi dados masyarakat ingkang betul-betul mangke saged sejahtera lan religi. Mungkin namung ngeten wonten lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab salam kados tiyang siang resmi. Dengan kawilujengan pinaringan kesehatan lan ugi pinaringan barokah awal dumugi akhiripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wonten pangersanipun inggih wakil kula panansani sedaya Ibu Akhid Nuriyati ingkang mugi tansah pinaringan sehat, manfaat lan ugi saged khidmat kangge warga masyarakat khususipun Kulon Progo minggahipun DIY lan ugi dhateng bangsa lan negari kita. Dumateng ngarsanipun Bapak Sitono Hadi ingkang ngesuhi owner ing Wiradesa lan ugi mandiri pangan dalah nggih ingkang ngawontenaken ide gagasan pepanggihan si sonten menika adalah Bapak Lurah Banjararum tumuli saking
Babin Kamtibmas, Babinsa wonten Banjararum, para pinsepuh kasepuhan niki sesepuh kula Bapak Haji Sumanto Estu mugi tansah sehat pinaringan yuswa panjang sakit sareng-sareng kali umat masyarakat wonten ing mriki. Dados sedaya para lenggah Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur monggo sareng-sareng tansah kita gunjakaken dhateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten titiwanci siang sonten menika kula pangan sami saged sareng-sareng lenggah kempal manunggal wonten Masjid Baitur Rahman. Estu menika setunggalipun kenikmatan kanugrahan ingkang ageng saking ngarsanipun Allah. Mugi-mugi pepanggihan wonten ing titiwanci menika awal ngantos dumugi akhiripun sedaya pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kangge awal kula matur wonten titiwanci menika kula namung ngajak sareng-sareng monggo kula panen sami sedaya kemawon niki hakikatipun kantun nglampahi napa ingkang dados kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menapa kemawon ingkang pun paringaken Allah kangge kula panen sami menika perkawis ingkang paling sae saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan Allah dalam hidup ini itu merupakan satu anugerah dari Allah yang terbaik. Dados ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun paringi keterbatasan kawontenan, mungkin lari-lari ada yang ditinggal oleh ayahnya, ibunya, atau bapak ibu diberikan ketentuan oleh Allah sampai kondisi saat ini juga ikhtiar-ikhtiarnya belum berhasil. Sedaya menika hakikatipun sampun dados kanugrahanipun Allah ingkang paling sae. Sehingga kami berharap yang pertama untuk Bapak Ibu yang diberikan kelebihan rizki, jangan sampai kita merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam keadaan terbatas itu menjadi beban kita. Nalika nuwun sewu mengke Pak Lurah disewani wargane lelalah sambat randuwe beras, sambat mungkin anake loro. Kita tidak boleh merasa bahwa mereka menjadi beban dalam diri kita, tetapi sebenarnya keadaan mereka itu merupakan sebuah anugerah dari Allah untuk menjadikan diri kita itu bisa berbuat jauh lebih banyak lagi. Ketika mungkin warga Banjararum sowan Pak Sihono kemudian menyampaikan berbagai keluh kesahnya, jangan dipandang bahwa itu menjadi beban yang berat dan menjadi sesuatu yang nampaknya hanya menjadi pikiran-pikiran oleh sekelompok orang saja. Tetapi hakikatnya
keadaan dan kedatangan mereka itu menjadi jalan kita untuk berkhidmat dan jalan kita untuk meraih sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama. Karena apa? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innama tumsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Bahkan ada kalimat di depannya itu abghuni du'afa'a gitu. Carikan saya itu orang-orang yang lemah gitu. Ini kata-kata Allah yang disampaikan dalam hadis qudsinya. Berikan kepadaku orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki keterbatasan. Karena apa? Innama tumsaruna wa turzakuna. Dalam riwayat lain ditambahkan wa turhamuna bidu'afaikum. Karena sesungguhnya kamu itu diberikan pertolongan, kamu itu diberikan rizki, kamu itu diberikan rahmat, itu karena adanya orang-orang yang lemah di antara kita semuanya. Pramila ngati-hati kali dungane wong Kulon Progo buang itu. Kulon Progo itu dalam statistik masuk kategori kemiskinan tertinggi. Ini berarti nek ndonga niku mungkin ngidap-ngidapi. Nggih, pramila niki leres Pak Siono dan seluruh krunya ini hadir di Kulon Progo ini karena memang dungane piyantun Kulon Progo niku cesplen. Nah, pramila nyuwun dhateng para ibu bapak ingkang kula nampi saperangan tali asih nderek, mohon untuk didoakan bagi bangsa dan negara ini. Semoga senantiasa negara kita itu aman, damai, tentram, makmur, sejahtera, dan terus untuk memperoleh kemajuan, terhindar dari berbagai hal-hal keburukan, dan pada akhirnya menjadi barometer negara-negara di dunia. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sehingga ingkang kula suwun dhateng Bapak Ibu sedaya, yang pertama dan utama, mari kita senantiasa ikhlas dan ridho untuk menerima segala ketentuan apapun yang diberikan Allah dalam hidup ini. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dan ikhlas atas anugerah dari Allah, maka Allah akan ridho terhadap kita semua. Tetapi apabila kita tidak ridho dan tidak ikhlas atas kehendak Allah, maka Allah pun juga akan murka terhadap kita semua. Itu kita ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Mbak, niku mesti sampun dados kanugrahanipun Allah ingkang paling sae menggah kula lan panjenengan. Termasuk
Ya, apapun yang diamanahkan pada kita, itulah yang terbaik dalam hidup ini. Pak Warudi pun paling amanah atas Lurah Banjar Arum, kemudian dari Polsek Koramil ditugaskan di Banjar Arum. Itu insya Allah apa yang panjenengan terima itu insya Allah kalau kita terima dan kita jalani dengan baik, itu akan menjadi sebuah anugerah yang luar biasa. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang sami ikhlas ridho nampi kawontenan keadaan apapun, maka Allah akan ridho terhadap kita semuanya. Kalau Allah ridho datang kula pangan sami, napa ingkang kita suwun insyaallah badhepun ijabahi. Apabila kita punya harapan-harapan tertentu, maka Allah akan memudahkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalihipun Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu menurunkan agama lebih khusus kepada kita berupa agama Islam yang dawuh pangandikanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan selalu membawa kedamaian, ketentraman, tali persaudaraan dan kebersamaan. Ini yang kami suwun kata Bapak Ibu sedaya, bahwa agama itu diturunkan oleh Allah untuk membawa kedamaian, ketentraman, kemaslahatan, kebahagiaan. Jadi nek wonten tiyang nindakake agama kok malah gusreh. Orang menjalankan agama kok selalu yang muncul dalam dirinya itu kebencian-kebencian. Itu berarti tidak sesuai dengan apa yang menjadi hakikat agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula nyuwun dhateng Bapak Ibu sedaya, khususnya para pemuka agama. Jadi agama itu diturunkan oleh Allah untuk membawa ketentraman, kebaikan, dan kedamaian. Jadi kawontenan kula pangan sami dimanapun berada itu harus selalu menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang. Dadi nek wonten tiyang nindakake agama teng mriku kok malah ndadekke susahipun tiyang kathah, niku berarti dia belum memahami dan menjalankan agama yang sebenarnya. Jadi kalau kehadiran kita di suatu kampung, kehadiran kita di suatu tempat, itu hendaklah selalu menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Lebih-lebih kalau matur niki khususipun datang Kalibawan, lebih khusus lagi di Banjar Arum. Jadi agama apapun itu selalu mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebersamaan dan kedamaian. Nah, sehingga kula nyuwun datang Bapak Ibu sedaya, nalika awakipun piyambak menika nindakaken agamanipun Allah, yang muncul dalam perilaku kita itu selalu tumbuh rasa cinta, kasih sayang antar sesama makhluk ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nuwun sewu nalika wonten piyantun rawuh gitu. Jangan punya pikiran yang negatif. Kadang-kadang nuwun sewu ibu-ibu enten tanggane sowan silaturahmi wis di pikiran elek.
kiai iki mesti nek teko arep utang, nek ora utang ra ono liya. Wonten napa mboten sing model ngoten niku? Gitu. Pokoknya dheweke iki nek mara mesti gitu. Lagi duwe masalah, nek lagi bungah biasane lali. Niku kalebet setunggalipun pikiran-pikiran yang selalu tumbuh kebencian dan hal-hal yang negatif. Gitu. Siapapun yang hadir, gitu. Ketika nuwun sewu ada saudara kita yang beragama Katolik, beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, lalu mengadakan berbagai aktivitas dan kegiatan, kita tidak usah kemudian punya pikiran yang negatif. Insya Allah mereka saudara kita, mereka merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita naikkan lagi, mereka juga makhluk ciptaanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu oleh Allah mereka diberikan satu hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk menjalankan keyakinannya, hak-hak untuk meraih sebuah ketenangan dan kedamaian. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus selalu menghadirkan berbagai perilaku yang menumbuhkan ketenangan dan kedamaian. Mugi-mugi teng Banjar Harum sedaya tansah rukun, sedaya menika tansah saged nggih urip sareng-sareng bebarengan tumuju dhateng setunggalipun kesaenan kanthi mekaten mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah nurunaken ridho barokahipun kangge kula lan panjenengan sami. Amin ya robbal alamin. Atas mekaten. Karena kadang-kadang orang beragama itu hanya karena memenuhi apa yang menjadi keinginan pemahamannya, akhirnya dia menganggap bahwa orang-orang yang berbeda dengan keyakinannya itu menjadi salah. Padahal mboten ngaten. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada seluruh hambanya. Itu akan memilih jalan seperti apa dipersilahkan. Dan semuanya itu merupakan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya kewajiban untuk meraih sebuah kebersamaan. Pramila yang kedua, pada kesempatan kali ini saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian, marilah di dalam kita menjalankan agama Allah itu dimanapun kita berada harus selalu membawa kedamaian, ketentraman. Kula saged memerinci ngaten. Manusia itu bisa tergolong menjadi kelompok manusia yang haram, yang makruh, yang mubah, yang sunat, dan makhluk ciptaan Allah yang wajib. Monggo niki kangge koreksi awake dhewe-dhewe. Kira-kira awakipun piyambak niki termasuk kategori orang yang haram, makruh, mubah, sunat, napa wajib? Kalau kita masuk kategori orang yang haram, berarti kehadiran kita itu tidak diharapkan. Kanten pengajian ngeten iki, apike kayak rasa diundang. Nek diundang mun ngregon-ngregoni. Gitu, marai bro, wae ngobrol, dhewe ganggu wae. Gitu. Artinya bahwa kehadiran mereka itu tidak diharapkan. Utawi nek nyambut gawe nggih, orang yang bekerja nuwun sewu. Kadang-kadang ya mbakipun niku urung pindah mawon wis ngati-ati. Pak, niku ampun dipindah teng nggen kula.
Nah dipindah gen kula niku jan mengke ngrusak-ngrusake. Nah orang-orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Lah monggo kira-kira awake dhewe iki klebu sing endi? Ajeng tilik wong loro kae rasa dijak. Nek dijak ki mung rame, engko apa-apa mesti dicacat. Nek jajan jak urunan ra gelem, ning mangane tak akeh. Naudzubillah. Kemudian yang kedua kategori manusia yang makruh. Makruh niku tidak diharapkan nek kepeksa ya ora apa-apa. Wah, saene niku mboten sah dijak. Nek kira-kira ora ana liyane nggih pun monggo. Niku berarti orang yang makruh kehadirannya tidak diharapkan. Lalu yang ketiga orang yang mubah niku nggih. Wong mubah niku ana karo ora anane padha mawon. Dadi enten tiyang niku Pak Siono, Pak Manto, kula mboten saged sowan teng pengajian santunan yatim piatu le jawab, kowe iki teko ya ora apa-apa. Ora ya ora apa-apa. Gitu. Wong ora ana pengaruhe. Itu orang yang mubah. Jadi ono karo ora onone padha. Nah, monggo saking telu niki kira-kira awake dhewe mlebu sing ndi? Ya. Nah, kalau bisa paling tidak kita masuk dalam kategori dua berikutnya. Kita masuk dalam kategori orang-orang yang sunat. Artinya keberadaan kita itu senantiasa diharap-harap tiang kata. Pak polisi nika iki jano iki pun boten ketok. Rong dina rasane kangen banget boten. Mbok bile mengke saged rawuh alhamdulillah seneng banget. Itu artinya kehadiran kita itu diharapkan. Kados niki wau Buakit jenengan pun ajeng-ajeng Pak Siono itu. Begitu. Ini wau Buakit pun janji dadi rawuh ngoten iki. Iki kok dereng rawuh dugi iki. Ning sampun ngendikan dewe. Nah, alhamdulillah. Artinya bahwa kehadiranipun Bu Akid menika diharapkan oleh masyarakat Kalibawang, khususipun Banjarharut, khususnya dalam pertemuan kali ini. Karena apa? Kehadiran kita semuanya ini akan membawa kemanfaatan dan keberkahan. Ini paling boten niku. Nek saumpami kepeksa kemudian kita tidak bisa hadir betul, otomatis kegiatan dan semua tetap bisa berjalan. Niku maksudipun bahwa kehadiran kita sangat dinanti-nantikan dan orang akan senantiasa mengambil manfaat dalam diri kita. Mugi-mugi paling ora awakipun piyambak jadi orang-orang yang senantiasa benar-benar membawa kemanfaatan dan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Lalu yang terakhir ini manusia yang wajib ya. Jadi ono itu betul-betul menjadi sesuatu yang harus ada. Nah, niki tentunipun akan jauh lebih baik dan kita harus selalu merasa seperti itu. Ketika dalam kehidupan bermasyarakat kita jangan sampai kemudian punya pikiran wah orang aku yura apa tetap pelaku. Jangan punya seperti itu. Kita harus menetapkan bahwa ketika saya tidak hadir berarti ada sesuatu yang hilang di dalam pertemuan itu, maka kemudian saya harus hadir dalam kehidupan bersama-sama. Niki kita suwun mugi-mugi awakipun piyambak dimanapun berada kita senantiasa bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semuanya. Mugi-mugi awakipun piyambak diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan jasmani dan rohani dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang Bapak Ibu sekalian, bahwa hakikat kehidupan yang sejati itu apabila kita bisa hidup berdampingan dan hidup bersaudara.
Pramila wau kula aturaken innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa kita semua ini adalah bersaudara, awakipun piyambak niki sedulur kabeh. Sehingga gandeng awakipun piyambak niki sedulur kedah tumindak becik dateng sederek-sederek gitu. Supados paseduluran menika saged terjaga dengan baik. Selanjutnya Allah menyatakan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu itu merendahkan kepada orang lain, karena boleh jadi orang yang kita rendahkan itu lebih baik daripada kita. Nuwun sewu, ibu-ibu sing lenggah tengkilen, kinten-kinten Pak Lurah karo buruh tandur sesuk le mlebu swarga riyen pundi? Awakipun piyambak mboten ngerti. Saged kemawon karena Pak Lurah selalu memperhatikan menika orang-orang rakyat masyarakatnya, boleh jadi beliau kemudian diletakkan di depan oleh Allah sehingga mendapatkan surga terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Ning saged kemawon tukang tandur karena dia ikhlas ridho ngibadahe apik tumindake apik ra tau ngresula ra tau gedumel ra tau ngomel, dan dia senantiasa menyandarkan keadaan dirinya di hadapan Allah, tumindake becik dalam keadaan kesulitan apapun, dia tetap terus untuk mencari rezeki yang halal. Insya Allah piyambakipun juga akan mendapatkan kemuliaan terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awakipun piyambak boten mangertos siapa yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga kula suwun dalam hal apapun kita tidak boleh merendahkan orang lain, termasuk dalam berbabakan ibadah. Gitu, sing tarweh 11 ora oleh menghinakan yang 23, yang 23 tidak boleh menyepelekan yang 11, ingkang ngagem kunut tidak boleh kemudian yang merendahkan tidak pakai kunut, yang tidak pakai kunut jangan merasa paling benar lalu menyalahkan yang pakai kunut. Boten sakit, karena hakikatnya kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang terbaik itu hanya Allah yang maha mengetahui. Sehingga awakipun piyambak tidak boleh menghinakan pada siapapun. Keporo dumateng tiang-tiang yang saat ini berbuat kurang baik pun kita tidak boleh merendahkan mereka, karena boleh jadi saat dia akan menjelang akhir hayatnya lalu bertaubat kepada Allah, bahkan mungkin dia jauh lebih baik dari kita, maka dia akan mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kita tidak pernah tahu pada saat akhir hayatnya dia seperti apa dan keadaan apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kula suwun sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, jangan pernah merendahkan kepada orang lain, karena orang yang kita rendahkan boleh jadi lebih baik daripada kita yang merendahkan. Lalu untuk membangun tali persaudaraan dan kebersamaan yang kedua, ini saya loncat-loncat, saya potong-potong saja. Yang kedua, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain.
bukan melupakan kekurangan dan kesalahan diri kita masing-masing. Wala talmizu anfusakum. Jangan mencela terhadap dirimu sendiri. Sebab nopo awakipun piyambak niki kabeh sedulur. Gitu. Jangan kita memiliki kacamata yang selalu melihat apa-apa itu sarwa kurang. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak dalam kehidupan keluarga ingatan. Kula nyuwun sewu ibu-ibu sing lenggah tengkilan niku. Panjenengan niku nek kumpul-kumpul bareng. Mbok niku warisan, mbok niku jagongan, ngoten nggih. Kira-kira sing diomongke niku apike bojone apa eleke? Derek jujur. Kira-kira pas ngobrol niku sing diomongke apike bojone napa eleke, Bu? Nah, kadang-kadang awakipun piyambak niki enggak sadar. Begitu kita ngobrol, malah kita menceritakan aib keluarga kita sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu ngobrol karo kancane, "Walah yu tenan, di bojo kaya bojoku jan tobat." Wonten mboten sing model ngoten niku? Oh, mboten, alhamdulillah. Itu kalau kita masih punya kebiasaan kados mekaten, maka kita akan sulit untuk membangun tali persaudaraan. Pramila kula suwun Bapak Ibu, jika kita merasa ada orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang menjadikan diri kita nggak nyaman, kok tansah ketok eleke kemawon, nuwun sewu, monggo untuk dirubah. Doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Jadi carane awake dhewe iki ben ora gampang ngrasani eleke wong liya. Untuk mengungkapkan aib dan kekurangan orang lain, jika ada hal-hal yang buruk di antara saudara kita, nyuwun dongakno piyambakipun mugi-mugi tansah pinaringan kesaenan. Nggih, nuwun sewu. Ibu-ibu sing rada rekoso uripe ndeleng wong sugih kok medhit. Kira-kira jenengan sengit apa seneng? Jenengan uripe rekoso ana wong sugih medhit, sombong, senengane umuk, apa-apa diduduh-duduhke. Kira-kira tiyang ngoten niku panjenengan remen napa seneng? Ketika panjenengan melihat mirsani kahanan kaya ngoten niku kok kirang sreg, nyuwun nderek didongake. Ya Allah, muga-muga tanggaku sing sugih kae panjenengan paringi pitedah, mugi-mugi tambah kathah tambah sugih rezekine. Iso apa ora kira-kira? Ya Allah, mugi-mugi jenengan bikak manahipun mengki saged gatekke dhateng tangga tepale, mugi-mugi mengki rezekinipun tambah manfaat. Alhamdulillah. Nek pun ngoten niku kula yakin kita akan terhindar dari sifat-sifat kebencian. Itu salah satu resepnya. Kali konco ingatan terhadap siapapun, kalau ada hal yang kira-kira kurang bener, kurang pas, nderek dipun dongaaken kanthi donga ingkang sae. Insyaallah itu sedikit demi sedikit lama-lama akan hilang dalam diri kita. Nggih niku penyakit ngoten niku saged sumrambah dhateng sinten kemawon. Imam masjid mawon niku saged gitu. Duweni rasa iku. Nek sing imam kae iki sakjane ra pas. Wah, wis banding karo aku niku itu boleh jadi muncul. Ya. Kalau ada sifat-sifat seperti itu, mari kita hilangkan. Caranya bagaimana? Nyuwun tiang-tiang kados mekaten menika dipun dongaaken. Ya Allah, moga-moga senantiasa diberikan umur panjang sehat, senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Niku nggih, menika salah satu cara kita untuk membangun tali persaudaraan.